semua. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Oke, selamat sore semuanya ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sekolah Med semua dalam keadaan yang sehat dan kondisi yang baik semuanya ya. Sekolah Med di sini ketemu lagi dengan kakak ya, Kak Muammar ya di pelajaran kimia Sekolah Med. Untuk hari ini ya di pelajaran kimia lanjutan nih materi kita yaitu materi ikatan kimia bagian yang kedua ya. Di sini dan kakak ya untuk materi kimia ikatan kimianya yang kedua. Oke, Sekolah Med. Di sini kakak sudah tampilkan di layarnya masing-masing, mungkin sudah kelihatan kali ya untuk materinya. Nah, ya ikatan kimia bagian yang kedua Sekolah Med. Nah, di sini kakak slide show-kan dulu, sudah kelihatan mungkin ya semuanya ya. Untuk di layarnya yaitu dengan kakak ya untuk pematerinya hari ini ya. Mungkin nanti dengan yang lain juga kakak ambil teachernya ada beberapa kita ya di kimia. Sekolah Med kita langsung aja ikatan kimia bagian yang kedua di sini. Kalau fokus pembelajaran kita itu kan 4 kuadran ya. 4 kuadran di situ ada kuadran 1 dan 2 yakni kuadran yang kalau di kita fokus utamanya harus dikuasain yaitu kuadran 1 mudah dan sering keluar gitu ya, dan kuadran 2 sulit tapi sering keluar gitu ya. Kemudian di sini bagian yang kedua nih Sekolah Med yaitu bagian daripada sulit dan sering keluar. Dan di UTBK kemarin yang lalu tahun 2021 ya, ini keluar Sekolah Med ya tentang ikatan kimia, tapi bagian yang kedua nih yaitu bentuk molekul dan teman-temannya itu ya Sekolah Med ya. Sebagai pengawalan saja. Kemudian di sini kita prekognisi dulu atau masih pengawalan juga ya Sekolah Med ya. Mengetes aja nih kemampuan dasarnya dulu pretest untuk lanjut ke materi ini. Nah, ya mungkin udah ada bekal lebih baik Sekolah Med dalam belajar gitu ya. Di sini Sekolah Med zat yang memiliki ikatan logam, gampang banget kayaknya ya. Emang disengaja soalnya gampang-gampang di awal ya, biar nggak pusing Sekolah Med ya. Yang memiliki ikatan logam. Oke, mantap Aquila, Bagas tadi barusan ya, dan yang lain-lain dari Muhammad Aji, ya Rizky Khairul dari Muhammad Jabir ya. Jabir jawabannya garam. Oke, kita simpan ya. Akila dan Bagas dan semuanya. Siti dari Kaiser air Kak. Kaiser kayak bercanda nih ya. Dari Zahiriyah dari Halaika air. Secara umum jawabnya besi. Oke, ya. Oke, Sekolah Med betul sekali ya. Semuanya jawabannya yaitu besi. Gampang ya, emang sengaja sih ya, soalnya gampang di awal ya. Jawabannya besi ya, nggak ada pertanyaan kayaknya ya. Kalau air kan ikatan kovalen ya, non logam. Masih ingat ya, pertemuan sebelumnya kita bahas ikatan ion kovalen, kemudian penyimpangan, ada lagi nanti ikatan koordinasi, kovalen koordinasi, dan apalagi itu satu lagi itu yaitu ikatan campuran. Itu Sekolah Med ya. Oke, kalau di sini ikatan ion jelas ya, logam non logam nanti nih, yaitu natrium NaCl ya kan. Sedangkan air H2O ya jelas non logam ikatan kovalen. Oke, seperti itu Sekolah Med ya. Baik, kita lanjut kayaknya nggak ada masalah di awal. Yang kedua masih ngetes pengetahuan awalnya dulu Sekolah Med ya. Larutan berikut yang bersifat elektrolit dan ikatan kovalen adalah ikatannya kovalen, udah belajar kemarin ya ikatan kovalen, dan yang sifatnya elektrolit nih, ini kan elektrolit kelas 10 ya, harusnya masih ingat ya. Yang sifatnya elektrolit dan ikatannya kovalen. Elektrolit itu Sekolah Med yang bisa nganterin listrik gitu ya, yang bisa nganter listrik. Nah, gitu Kakak. Clue-nya aja kayak gitu kali ya. Ayo Sekolah Med semua, kita ada 137 orang nih. Jawabannya apa kira-kira? Di ini aja kali ya, di chat aja dulu nggak apa-apa kali ya sementara ya di sini ya. Atau oke, nggak usah di polling lah ya. Oh iya, pollingnya kok nggak ada ya.
Kak Alia, halo, masih gabung Kak Alia? Cek, halo, Kak Alia? Ya, nggak ada lagi ya Kak Alia ya. Kak Alia, cek, halo, halo, Kak Alia, masih gabung belum? Eh, nggak ada Kak Alianya ya. Oke, sekolah mate kita sambil kali ya di sini sebentar nih. Sebentar sekolah mate ya. Oke, kita langsung lah ya. Di sini pada jawab yang C sih ya, banyak yang C di sini. C, D, C, B, ada yang B juga, asam klorida, HCl, CB, CB kayaknya ini ya. Oke, ada juga tadi yang D ya, nah, yang D urea. Baik, sekolah mid, kalau dari Ratu terakhir tadi jawabnya yang C ya, Bagas tadi C juga. Oke, kita sambil ya. Di sini sekolah mid untuk konsepnya glukosa. Glukosa itu kan gula ya. Glukosa ini gula yaitu rumus kimianya C11 H C12 kayaknya ya. Kakak lupa yang C12 nih. C12 H22 O11. Betul ya, sekolah met ya. Gula, glukosa, gula, urea, kemudian alkohol masuknya non elektrolit ya. Nah, di sini non elektrolit. Gitu aja sekolah met ya. Yaitu gula ya, glukosa, sukrosa juga sama nih. Ya Kakak tulis aja non elek gitu ya. Non elektrolit. Urea juga sama. Oh, urea nih non elektrolit ya, sama gini aja ya. Sama. Berarti kemungkinannya garam dapur dan asam klorida. Benar ya? Garam dapur kan NaCl. NaCl memang bisa ngantar listrik. Di sini adalah elektrolit tapi dia memiliki ikatan ion ya, bukan ikatan kovalen. Tadi udah kita bahas ya, garam dapur ikatan ion. Sedangkan asam klorida HCl non logam berarti ikatan kovalen ya. Di sini adalah ikatan kovalen. Ya, betul sekali. Berarti jawabannya adalah yang C, sekolah mate ya. Oke, seperti itu sekolah mate ya. Kalau ada pertanyaan boleh disambil untuk pengawalan saja ini ya. Oke, mungkin secara umum kita sudah tahu ya. Baik, kita lanjut sekolah mate berikutnya. Materi kita bentuk molekul. Ini materi yang keluar seringkali di UTBK nih, bentuk molekul. Kadang dia nanyanya hibridisasi ya. Jadi bentuk molekul ada dua teori yang menggambarkan bentuk molekul. Yang pertama teori hibridisasi orbital, yaitu teori ikatan valensi TIP, nah, disingkatnya ya. Kemudian yang kedua yang di bawah nih namanya teori VSPR atau disebut VSPER boleh juga. Ya. VSPER, teori hibridisasi. Nah, yang hibridisasi di sini nanti peleburan orbital-orbital dari tingkat energi yang berbeda menjadi orbital baru yang setingkat. Nah, nanti kurang lebih digambarkan seperti ini hibridisasinya, yaitu SP, SP2, SP3, SP3D dan SP3D2 gitu sekolah mit ya. Dari high Kak, gula bukannya C6H12O6 ya? Oh iya, tadi glukosa ya. Glukosa itu C6H12O6. Kakak salah tulis tuh. Oke, mantap dari hai iya apa? Ini kakak salah tulis nih. Nah, ini sukrosa ya, sekolah mit ya. Kakak salah lagi nih. Kakak kira tadi ini sukrosa tulisannya ya. Diralat sekolah mit ya. Ini gula benar. Gula itu sebenarnya ada monosakarida, polisakarida dan monosakarida, disakarida dan polisakarida gitu ya. Nah, di sini sih nanti monosakarida ini ya, yaitu C6H12O6. Ya, terus sekali. Kakak salah tulis tadi. Ini glukosa. Kalau yang C12H22O11 itu namanya sukrosa. Ya, kebalik sekolah met ya. Oke, cukup kayaknya ya. Mantap tadi dari Hai ya. Mantap, terima kasih ya koreksinya ya. Dari R. Maaf Kak, tadi jawabannya apa Kak? Yang mana tuh? Jawaban yang ini jawabannya asam klorida ya. C, asam klorida. HCl, elektrolit dan memiliki ikatan kovalen. Cukup jelas ya.
Oke, kita lanjut. Berikutnya materi dulu Scholamid tadi bentuk molekul. Bentuk molekul hibridisasi. Tadi hibridisasinya ini nih Scholamid sp, jadi S dan P gitu ya. Orbitalnya nanti yang digunakan atau yang membentuk bentuk molekulnya yaitu SP gitu ya. Seperti ini kurang lebih ya. SP kalau yang SP2 nanti bentuknya seperti ini Scholamid digambarkan orbitalnya ya. SP2. Kalau SP3 bentuk molekulnya ya maksud Kakak yang atas ini ya. Didasarkan dari orbital-orbital ya. Ini SP, SP2, SP3, SP3D dan SP3D2. Ini gambar bentuk molekulnya seperti ini ya. Kemudian berikutnya teori VSEPR atau VSEPR meramalkan bentuk molekul dengan TTE, maksudnya tolakan eh, tolakan pasangan elektron di sini ya sebenarnya ya. Teori tolakan elektron. Nah, gitu atau VSPR. Nanti pasangan-pasangan elektron baik elektron ikatan maupun elektron bebas. Nah, di sini fokusnya elektron ikatan dulu Scholamid ya. Pada kulit luar atom pusat akan menyusun diri sehingga tolak-menolak diantaranya menjadi minimum. Jadi nanti antar ikatannya PI-PI-nya itu atau PEB dalam hal ini PI-nya dulu ya menggambarkannya PI pakai PI. PI-PI-nya itu nanti akan saling tolak-menolak Scholamid sehingga menyusun dirinya PI-PI-nya nanti berjauhan gitu ya tolak-menolak kan ya sehingga berjauhan ya. Posisinya berjauhan kayak gini nih kalau cuman dua. Kalau cuman dua PEI-nya, nanti dia akan menyusun seperti ini nih karena tolakan elektron gitu ya. Jadi bentuknya apa nih? Bentuknya linier. Kelihatan kali ya di sini ya, linier atau lurus. Kemudian ini bentuknya yang seperti segitiga tadi ya sama sebenarnya sih Scholamid ya. Untuk bentuk molekul yang teori hibridisasi, cuman di sini dengan orbital hibridisasinya gitu ya, dengan orbital penggambaran bentuk molekulnya. Kalau yang di bawah dengan ikatan, nah ya dengan PE pasangan elektronnya gitu ya. Kalau tadi di atas orbital, kalau di bawah dengan pasangan elektron. Nah gitu aja. Bentuknya sih sama. Ini linier ya. Kalau ini linier lurus gitu ya. Ini juga kan lurus ya. Kemudian ini segitiga kan ya ini ya. Ini kan sebenarnya segitiga nih. Cuman bentuknya seperti bola segitiga tapi didatarkan. Itu Scholamid ya. Sama. Ini segitiga datar kayak gini. Cuman dibuat tegak lurus vertikal ya sehingga menghadap kita gitu ya segitiganya. Kemudian tetrahedral ini SP3 itu sebenarnya sama ya tetrahedral namanya nanti di sini. Tetrahedral itu dia bentuknya mirip seperti tripod Scholamid. Seperti bentuk tripod ya. Ini juga sama seperti bentuk tripod. Kebayang mungkin ya. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian ini yang berikutnya lagi untuk yang 2, 3, 4, 5 nih. Kalau dihitung nih atom yang terikat ada 5 kan ya. Berarti PEI-nya atau pasangan elektron ikatannya juga 5. Kemudian ini yang terakhir 6. Jumlah PE-nya 6 ya. Pasangan elektronnya nanti 6 di sini. Ada 6 ikatan atau 6 batang garis ya. Garis ikatannya seperti itu Scholamid. Baik, cukup jelas mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan Scholamid. Kalau tidak ada kita lanjut nih. Ada pertanyaan nih ya. PPT-nya ntar ya nanti kita share ya dari kakak host. Hai iya apa? Ini mantap nih hai iya apa tadi udah paham nih ya. Masih belum ngerti Kak? Oh belum ngerti ya. Belum connect ya. Oke. Kalau intinya di sini diingat aja dulu ya dari hai ya. Eh, bentuk molekul nanti dua teori. Yang pertama hibridisasi, yang kedua VSPR. Gitu dulu ya. VSPR atau VSPR. Nah, kalau yang hibridisasi bentuk molekulnya digambarkan dengan orbital. Kayak gini nih orbital ya. Nah, hibridisasinya ini nih. Ini yang di bawah ini nih. Nah, ya Kakak tulis hibridisasi gini ya. Hibridisasi. Nanti kita bahas ya hibridisasinya gimana tuh. Nah, ini bentuk hibridisasinya SP. Berarti ada dua kan ya orbitalnya ya. Orbital S dan P gitu Scholamid. Ya. Cuma nanti digambarkannya dia bentuk molekulnya seperti ini ya, seperti orbital P sih sebenarnya ini ya. Gitu. Dua bola kan?
SP. Benar ya? S dan P. Berarti kan dua bola gitu sekolah Mit. Kalau SP2, SP2. Nah, P2 3 kan ya? Nah, sama ini juga gitu, yang di bawah ini 2, yang ini 3 ya kan? Sebenarnya sih dia teorinya saling melengkapin gitu ya, menjelaskan penjabarannya nanti di Vesper gitu. Di Vesper nanti lebih ke penjabaran bentuknya nanti agak nambah ya. Nah, bentuk dasarnya kalau hibridisasi nanti seperti ini ya. Nah, teori hibridisasi orbital-orbitalnya gini nih. SP2 kan ya, 2 bola gitu. Kalau SP2, SP2, P-nya 2 berarti 3 bola gitu ya. Jadi segitiga datar. Sebenarnya atas bawah bentuknya sama sekolah Mit ya, bentuknya sama. Kalau yang hibridisasi dulu ya, SP3, SC1 P-nya 3, benar ya? SC1 P-nya 3, jadi 4. Ya kan? 4 ya. 4 bola, nih 4 bola tetrahedral. Memang seperti itu konsepnya ya, yang perlu diingat ya. Nah, penting diingat nih konsepnya nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 diingat. 5 bentuk ini yang kita ingat. 4 tetrahedral. Kalau 2 cuman 2 tadi, SP 2 berarti lurus, linear ya kan? Bola-bolanya lurus. Kalau SP3, SP-nya maaf, SP2, SC1P-nya 2 berarti 3. 3 segitiga gitu kan ya. Gampang juga ya mengkonekkannya ya. Kemudian kalau 4 atau SP3, nah, SC1P-nya 3 benar ya. Karena maksimal orbital P kan ada 3 ya. Nah, ada 3. SC1P-nya 3, berarti 4. 4 tetrahedral. Nah, diingat ya, tetrahedral tripod. Nah, gitu bentuknya tripod. Lanjut yang SP3D berarti 5 tuh. S, P-nya 3, ya kan? S1, SC1, P-nya 3, D1, ya kan? SP3D berarti 5. 5, bolanya 5 sekolah Mit. Nah, bentuknya nanti ini namanya segitiga bipiramida ya. Jadi dikasih nama nih bentuknya segitiga bipiramida, sama aja dengan yang ini sekolah Mit, sama ya. Cuman beda, kalau ini kan bola-bola, kalau di sini kayak batangan-batangan gitu sekolah Mit ya. Gitu. SP3D2 berarti 6 ya. SP3D2, SC1, P-nya 3, 3, D-nya 2. Nah, gitu. D-nya 2 ini sekolah 6 ya intinya ya. 6 berarti nanti segi 4, bolanya menyusun segi 4 datar, ada segi seperti ini, segi 4, kemudian atas bawah. Jadi nanti namanya segi 4 bipiramid ya, atau disebut namanya oktahedral. Oktahedral. Kalau ini tadi bentuknya menyusunnya, kalau tadi tetrahedral, kalau yang 5 nih ada atas bawah, baru bolanya bidang datar segitiga gitu sekolah Mit. Paham ya? Segitiga seperti logo Mercedes. Tahu kali ya Mercedes? Mobil Mercedes ya, Mercedes-Benz itu ya. Kan logonya kayak gini nih, ya kan? Nih. Logonya yang ini ya, tahu ya? Ini logo Mercedes kan kayak gini kurang lebih ya. Cuman kan nggak kayak gini langsung asli, enggak ya, enggak persis kayak gini. Cuman bentuknya mirip gitu ya. Nah, ini nanti dia bidang datarnya ini kayak gini sekolah Mit. Paham ya? Segitiga, bola-bolanya menyusun segitiga Mercedes, terus ada di atas satu, di bawah satu. Kan jadi piramid kan ya kalau disatuin ya. Segitiga datar, ada di atas satu, piramid segitiga. Satu lagi ke bawah, piramid lagi. Namanya segitiga bipiramid. Atau trigonal bipiramida. Segitiga bipiramid. Atau trigonal bipiramida. Kemudian tadi oktahedral. Segi 4 bipiramid. Atau lebih seringnya sih oktahedral nyebutnya. Ya namanya oktahedral. Oke, mantap ya. Udah cukup connect mungkin ya sekolah med ya apa dan sekolah med yang lain ya Kakak harap ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut kita nih. Berikutnya kita ke hibridisasi dulu ya. Tadi TE Vesper sudah tergambar lah ya. Mirip soalnya, sama lah ya kurang lebih ya, mirip sih bahasanya bukan sama, mirip. Teori hibridisasi berdasarkan hibridisasi orbital, contoh yang pertama nih SP. Ingat tadi SP 2 berarti ya, total orbital ya 2, SP gitu ya. Jadi atom pusat Be menyediakan 2 orbital hibrida dengan elektron tak berpasangan. Nah, nanti dia memang diberi ikatannya di situ gitu ya, di 2 orbital melebur. Jadi digambarin kurang lebih kayak tadi ya. Bentuk orbitalnya menyusun bentuk molekulnya juga. Kalau penggambarannya secara konfigurasi, bentuk dasarnya kayak gini sekolah Mit. Nah, ya udah langsung jadi ya. Jadi konfigurasi atom Be kan konfigurasinya gini ya.
1s2, 2s2, 2p. Nah, ini 2p berapa tuh? 2. Nah, dia nanti BE itu 4 ya, 4. 4 berarti 1S di sini mengalami promosi nanti ya satunya ya. Nanti kalau kakak lengkapin sekolah mid, gini nih konfigurasinya kan dia 1S2 gitu ya, 1S2, 2S2 gitu ya, 2S2 gini kan ya lengkapnya ya. Jadi dari habis 1S2, 2S2, 2P kan ya, konfigurasi kan gitu ya. 1S2, 2S2, 2P ya kan? Nanti di sini mengalami promosi elektron sekolah mid. Di sini elektronnya satu pindah ke atas sini nih. Ya, jadi nanti dia pindah nih ke atas ya. Kakak panain gini aja ya. Pindah dia nih. Ini nanti jadi satu ya. Nah, jadi totalnya dia ada satu-satu gitu sekolah mid ya. Jadi kalau kakak gambarkan ini nanti satu ya elektronnya ya berpindah. Ini kakak lanjut kali ya. Oh, ini udah lengkapnya semua ya. Oke, jadi kurang lebih penggambarannya nih sekolah mid. Ini 1S2, dua bentuknya kan gini nih. Kalau di bidang datar, nah, ini kan dia berdasarkan tingkat energi naik gitu. Nah, kalau berdasarkan nulisnya datar boleh juga kayaknya ya 1S2, 2S2 gini kan ya. Ini kan BE kan 4 ya, BE 4 gitu ya. Jadi 1S2, 2S2 konfigurasinya gini doang nih. Tapi BE kecenderungan dia membentuk BeCl2. Dia memang memiliki dua tangan ya BE itu ya. Jadi kalau seperti ini tangan itu elektron tak berpasangan sekolah mid ya. Jadi kalau kayak gini, nanti kan dia gini nih, ya kan? Oh nggak ada tangannya. Karena tangan itu nanti adalah elektron yang tidak berpasangan. Itu sekolah mid ya. Elektron yang tidak berpasangan nanti akan mengikat elektron yang lain jadi tangan ikatan gitu ya. Jadi di sini harus mengalami promosi. Lanjutnya kan 2P ya. 2P-nya kan kosong seperti yang digambarkan di situ sekolah mid nih. Ya kan? 2P-nya kosong ya. Sehingga ini pindah nih kemari gitu. Jadi nanti dia berubah menjadi 1S2, 2S2. Yang dipakai orbital hibridisasinya hanya elektron valensinya aja ya. Jadi di sini tinggal satu doang. Di sini nanti ada 3. Gini ya, 1, 2, 3. Kan udah pindah satu ya, berarti gini nih. Nanti jadi, maaf kakak salah tulis di sininya. Ini jadi 2S1, 2P1 ya kan? Jadi nanti ini nih si Cl. Ini Cl elektronnya masuk nih. Nanti berikatan. Nih Cl kan elektronnya ada satu ya. Dia secara konfigurasi, secara oktet, dia nanti terima satu elektron. Betul ya? Jadi satu elektronnya nanti berikatan nih, nangkep satu elektron yang di sini, kurang lebih gitu ya. Jadi nanti masuk ke sini berikatan, Cl-nya satu lagi nanti ada Cl yang lain ya. Cl yang kan BeCl2. Nah ya, BeCl2. Oh, Cl-nya ada 2 sih. Nanti Cl-nya satu lagi masuk ke sini nih berikatan gitu sekolah mid ya. Nah, jadi hibridisasinya apa? Ini S sama P ya kan? Maka hibridisasinya adalah Sp gitu sekolah mid ya. Yang ditulis SP boleh deh. Gitu ya. Ada pertanyaan kira-kira ini konsep dasar sebenarnya ya, konsep dasar kenapa dia jadi SP. Gitu. Jadi nanti BE konfigurasinya gini, nanti mengalami promosi ya. Ingat aja kan dia BeCl2, BeCl2. Jadi tangannya harus 2, harus menyisakan 2 PE, 2 elektron tak berpasangan gitu ya. 2 elektron tak berpasangan. Bukan pasangan elektron ya, bukan PE salah. 2 elektron tak berpasangan gini. Karena BeCl2. Kalau BeCl3 Kak, berarti harus ada 3 elektron tak berpasangan. Tapi tidak terbentuk karena Be memang kecenderungannya BeCl2 ya, memiliki 2 tangan Be. Be itu 2 tangan ya. Dari Kaiser, Kak, kenapa harus elektronnya Be dipindah dari 2S ke 2P? Itu tadi, Kaiser. Karena kalau tidak pindah, ini nggak ada tangannya Kaiser, nggak bisa berikatan gitu. Kan dia elektronnya udah berpasangan. Nah ini, berpasangan gitu ya. Supaya berikatan nanti harus elektronnya sendirian. Nah gitu, supaya nanti berpasangan dengan elektron atom yang lain. Paham mungkin ya, Scholamid dan Kaiser ya. Jadi elektronnya harus dibuat solo. Ya. Elektronnya harus dibuat tunggal supaya berpasangan dengan elektron yang lain. Jadi ada ikatan ya, ikatan kimia dengan atom yang lain ya. Kalau dia elektronnya tidak berpasangan, nggak bisa ya. Kalau elektronnya sudah berpasangan maksud kakak ya. Elektronnya sudah berpasangan,
nggak bisa nih. Supaya berikatan, dia harus elektronnya dipasangkan dengan elektron atom yang lain gitu ya. Maka elektronnya harus dipromosikan, harus dipindahkan ke skolamet. Paham kali ya dari Kaiser ya. Kemudian kalau dari siapa nih? Dari Gunardi, SP itu apakah orbitalnya? Ahmad Gunardi ya, orbital daripada hibridisasi nanti S dan P, orbital elektronnya ya. Dikonfigurasi kan ada orbital ya, orbital S, orbital P ya kan, orbital P ada 3 ya, kalau orbital S 1 ya kayak gini kan ya. Ini orbital S kan 1 kotak, kalau P 3 kotak, 3 orbital ya kalau P ya, 3 orbital gitu. Ini yang dipakai berikatan S-nya 1, maksudnya yang dipakai hibridnya gitu ya, yang melebur nanti S-nya 1, P-nya 1 gitu ya. Nah, jadi orbital hibridisasinya adalah SP. Gitu Scholamit ya. Oke, dari Ahmad Gunardi gitu ya. Dari Jessica, apa nih? Kak, elektron yang pindah cuma boleh 1 ya? Ya, cuman 1 aja ya, Scholamit ya. Promosi elektron 1 aja. Gitu ya. Oke, dari Jessica sudah terjawab ya. Dari yang lain di sini dari contoh dari PPT, kenapa kotak SP ada 2 Kak? Kotak SP, kenapa kotak SP ada 2? Oh, di sini maksudnya ya. Nah, ini sih kalau yang di PPT ya. Nanti SP yang ini, P yang ini nggak dipakai kan ya ini. 2 orbital P nggak dipakai kan ya. Nah, gitu. Jadi orbital yang tergunakan itu sebenarnya nanti adalah unhybridized gitu ya ini bahasa Inggrisnya. Tidak dipakai nih Scholamit, 2 orbital tidak dipakai. Jadi nanti elektronnya masuknya itu kalau yang di PPT ya, kalau yang di PPT Cl masuknya ke ini. Nah, ini sebenarnya ini S nih tadi nih. Ini sebenarnya punya si S nih yang di bawah gitu. Sebenarnya sih bebas ya yang mana S mana P gitu ya, tapi ini S nih. Kalau kita urutin kan S dulu ya, baru ini P tadi. Aduh, kakak kepencet nih Scholamit, mohon maaf. Waduh, eh kakak kepencet kehapus semua dah. Nggak apa-apa lah ya. Tadi mungkin udah tersampaikan ya poinnya ya. Jadi, berikutnya ini. Jadi kalau menjawab pertanyaan dari Jessica tadi ya, ini sebenarnya yang ini nih, ini yang ini tadi nih. Ini yang ini nih, gitu ya. Dah. Yang ini nih, yang ini adalah yang ini nih gitu ya. Gini ya. Gitu. Jadi orbitalnya kan S dan P kan. Jadi digabungin SP SP boleh gitu penamaannya aja. Ini orbital SP, ini orbital SP juga. Intinya 2 orbital ini nanti yang melebur elektronnya gitu ya, melebur orbitalnya gitu. Nanti orbital dari si Cl dengan orbital S dan orbital P dari si Be gitu. Jadi hibridisasi atom Be nih sebenarnya ya. Ini adalah hibridisasi atom Be sebagai atom pusatnya gitu Scholamit. Ya. Jadi hibridisasinya kita simpulkan tadi langsung aja lah ya. Aduh, maaf nih Scholamit SP. Nah, ya. Hibridisasinya adalah SP. Tapi ini udah ditulis ini SP ya gitu. Tadi apa namanya? Promosi elektron udah kakak sampaikan ya. Harapannya masih ingat kali tadi ya. Baik, sudah terjawab mungkin ya dari Jessica ya. Dari Jessica tadi ya. Dari Jessica, dari Muhammad Aji, contoh PPT kenapa kota SP2 Kak? Sama kayak, maaf, Jessica tadi bukan itu ya pertanyaannya ya. Kak, elektronnya pindah 1 ya? Oh iya, bukan. Tadi maksudnya dari Muhammad Aji ya, dari Aji ya. Dari PPT kenapa kota SP ada 2 Kak? Ini tadi penamaannya ya Gunardi ya, Gunardi Aji ya. Sebenarnya tadi ini kan S, di sini P ya kan, punya S punya P. Nanti jadi sudah melebur jadi dia SP digabungin aja boleh. Ini SP, ini orbital SP juga gitu Scholamit ya. Penamaannya aja nggak masalah ya. Kemudian dari yang lain di sini tadi, waduh banyak nih pertanyaan nih. Berarti elektron Cl harus dimasukin ke orbitalnya cuma 1 aja ya Kak? Karena kan dia kecenderungannya si Cl kan dia menerima 1 ya, tangkap 1 elektron. Jadi 1 elektron aja nanti yang gabung ke orbitalnya si Be gitu ya. Sebenarnya melebur sih orbitalnya si Cl juga gitu ya, numpuk gitu Scholamit ya. Dengan orbitalnya si Be gitu Scholamit ya.
Kemudian satu aja ya elektronnya dari si Cl yang masuk nanti ke orbitalnya si atau gabung ke elektronnya si Be. Ya. Kalau dari Siti sudah terjawab ya. Oke, dari Rian materi apa ya Kak? Ikatan kimia bagian 2 ya. Oh tadi mati lampu ya Rian. Oke, ikatan kimia bagian kedua bentuk molekul. Nah, Rian ya. Kemudian oke udah semuanya ya, udah terjawab ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Sekolah MIT cukup jelas kayaknya ya. Kita lanjut berikutnya, hibridisasi sp2. Cepet-cepet aja nggak apa-apa ya. Kayak tadi sih konsepnya ya. Di sini nanti promosi lagi satu elektron, si boron contohnya nih, boron. Dia supaya jadi 3 elektronnya yang tak berpasangan. Ini ya kan? Ya, ini kan tadinya 2 nih berpasangan nih. Pindah satu sini. Ini nanti jadi 3 tak berpasangannya. Betul ya? Jadi 3 nih kayak gini nih. Ya, jadi dia sp2. Kenapa sp2? S1 ya kan? Ini kan S nih. Ini S, ini P nih. P, ini P lagi ya kan? P-nya 2 yang dipakai gitu sekolah MIT ya. Nah, jadi sp2 gitu ya, sp2. Udah ditulis namanya semuanya jadi sp2 boleh. Ya gitu ya. Jadi ini kan semuanya orbital sp2 gitu ya, hibridisasi. Nanti dari situ sekolah MIT ya S1 kalau P-nya ada 2 orbital ya kan, sp2 gitu. Udah jadi 3 elektron tak berpasangan karena dia pengen jadi BeCl3. Nah, gitu juga boleh sekolah MIT. Pokoknya dia harus jadi 3 aja karena bentuk senyawanya BeCl3. Kalau misalkan 5, misalkan PCl5 gitu ya, ada 5. Jadi harus dibuat 5 elektron tak berpasangan gitu dengan promosi elektron. Biasanya sih nanti udah ada 2 yang tak berpasangan gitu ya. 3 yang tak berpasangan, nanti ada yang pindah 1 jadi 5 dia gitu. Kita lanjut dulu ya. Berikutnya nanti masuk Cl11 kayak tadi ya. Nah, gitu ya. Cukup jelas kayaknya ya. Oke. Jadi itu tadi SP2. Kalau SP3 sama, nanti ada promosi juga nih. Ini contohnya atom karbon ya. Nah, ini udah tak berpasangannya 2, tapi kan dia pengennya 4, kan SP3 ya. Taunya 4 dari mana Kak? Dari senyawanya aja dilihat nggak apa-apa, CH4 gitu ya. Berarti harus ada 4 elektron yang tak berpasangan dari C. Dibuat 4, pindahin 1. Jadi di atas 3, di bawah 1. Betul ya? Ini tadi S, di sini apa nih? Ini P, ini P, ini P juga. Kan ini dipakai juga sekolah MIT ya. Nanti kan pindah dia nih ke sini nih. Pindah sini dia ya. Dipakai tiga-tiganya. Dipakai semua intinya. SP3. Ada 4 ya. SC1, P-nya 3. Terus sekolah MIT ya. Jadi semuanya nanti menjadi orbital SP3 seperti itu ya. Masuk nanti H satu masuk sini, H1 masuk sini, sini jadi 4. Dia ya. Oke, cukup jelas kayaknya ya. Berikutnya SP3 yang tidak pakai hibridisasi. Nah, ini maaf. Tidak pakai promosi. Nah, jadi tidak pakai promosi di sini nanti tidak pakai promosi ya karena bentuknya dia NH3 gitu ya. NH3. Kemudian jadi 3 elektron tak berpasangan gitu ya kan NH3. Berarti 3 elektron aja yang tak berpasangan. Kecuali NH4 gitu ya. Kalau sini sih sebenarnya NH3 ya. NH4 nanti konsepnya beda lagi. Maaf, contohnya tadi CH4 ya lebih jelasnya ya. Kalau di sini kita langsung aja nih, jadi karena NH3 3 elektron tak berpasangan, oh udah nih, udah selesai ya kan, nggak usah promosi-promosi nih, ya karena udah ada 3 nih, karena haknya yang mau masuk 3 doang gitu, kan NH3 gitu ya. Jadi nanti di sini udah nggak ada promosi, nggak ada pindah-pindah. Di sini ada namanya lone pair, elektron bebas kalau MIT ya. PEB nyebutnya, lone pair, pasangan elektron sendirian, pasangan elektron bebas gitu ya. Jadi nanti ada 3 yang berikatan, 1 yang tidak berikatan disebut namanya PEB. Jadi dalam hibridisasinya PEB termasuk ya sekolah MIT ya, PEB ini termasuk ke dalam orbital hibridisasi. Ya gitu ya. Jadi nanti dimasukkan haknya sebanyak 3 masuk ke dalam gini nih, 1, 2, 3 gitu ya. Dan ditambah PEB-nya berarti totalnya nanti dia S, P, P, P ya kan? Tetap ya SP3 ya gitu ya. Orbital di sini elektron bebasnya dari elektron valensinya juga ikut ya, ikut sebagai hibridisasi gitu sekolah MIT ya.
Kalau ada pertanyaan boleh, kalau tidak ada lanjut lagi nih. Nggak ada kayaknya ya, lanjut dulu kali ya. Berikutnya sp3 di sini tanpa hibridisasi juga. H2O ya, di sini H2O tapi dia ada 2 PeB nanti ya. 2 PeB kemudian ada 2 PeI. Nah, di sini nanti 2 PeB 2 PeI tetap orbital sp3. Kenapa? Di sini kan tadi S ya kan. Ini tadi punya si P, P, P. Ya, tetap aja sp3. Ya gitu Scholarmate ya. Cuman yang dua ini tidak berikatan. Nah, di sini karena dia H2O. Nanti yang masuk ke atom O 2H aja. 2H. Jadi butuh 2 elektron tak berpasangan aja gitu ya. Nah, sisanya nanti di sini berpasangan ya. Karena kan elektron valensi daripada oksigen itu 6 ya. Nah, jadi 2 tak berpasangan, duanya lagi berpasangan. Oke, Scholarmate. Dari Miao, dari Gunardi dulu ya di sini ya. Dari Gunardi, PB ngaruh ke bentuk molekul enggak Kak? Iya ngaruh ya Gunardi ya. Nanti ngaruh, kita lanjut ke bentuk molekulnya habis ini ya. Berikutnya kalau dari Miao, Miao, Kak berarti itu langkah awalnya pakai elektron valensinya si pusat aja ya Kak? Pakai selalu elektron valensi atom pusat, betul sekali. Karena di sini hibridisasi atom pusat Scholarmate. Ya, bentuk molekulnya nanti dengan menggunakan hibridisasi atom pusatnya aja. Nah, jadi atom yang berikatan nanti sebagai pelengkap yang kayak gini nih ya, nanti dia tinggal masuk aja nih. Nah, karena H2O kan ya, 2 hidrogen yang masuk nanti ke oksigen gitu ya. Ini kita menentukan hibridisasinya doang ya, belum ke bentuknya gitu. Masih hibridisasinya. Bentuknya kan tadi udah, ya kan? Bentuknya tadi udah ya. Kalau ini berapa nih? Di sini nanti lebih tepatnya di sini sih bentuknya tetrahedral ya Scholarmate ya. Kalau kayak gini kan tadi 4 ya, 4 orbital kan tetrahedral ya. Tapi sebenarnya nanti bentuknya karena ada PeB, dia bentuknya nanti akan berubah berdasarkan teori Vesper. Berdasarkan teori Vesper nanti bentuknya berubah. Kalau disebut bentuknya tetrahedral tidak sempurna gitu Scholarmate ya. Namanya tetrahedral tidak sempurna atau tetrahedral cacat gitu. Tapi tetap ada embel-embel tetrahedral ya. Karena kan sp3 gitu ya. Sebenarnya nanti bentuknya tidak lagi tetrahedral sempurna ya. Nanti lengkapnya ada di teori Vesper ya, teori tolakan PeB gitu ya. Maaf, teori tolakan pasangan elektron. Teori tolakan Pe gitu ya. Oke, dari Mio cukup jelas ya. Tadi sudah benar ya. Pakai elektron valensinya. Ahmad Gunardi P kenapa 3 Kak? Ini kan tadi P-nya 3 nih, lihat nih. Nah, ini S ya kan, ini S Gunardi ya. Dan skala Medline ini P, P, P. Nah, kan jadi SP3, ya kan? Nah, cuman ini tadi dia PeB nih, PeB. Ini 2S2 PeB juga ya. Jadi diingat tadi yang di sini nih udah disamain namanya ya. Jadi orbital SP3 semua. Dia SP3. Oke, Scholarmate lanjut dulu ya. Aduh, panjang nih kayaknya nih memang materinya ya. Yang penting udah tahu lah ya Scholarmate ya. Nanti konsepnya kayak gitu. Boleh dicoba-coba nanti untuk yang SP3D dan SP3D2 ya. Nah, gitu. Contohnya SF6 berarti harus ada 6 ya yang tak berpasangan jadi promosi nih, promosi elektron. Oh iya, maaf tadi kita ralat ya, Kakak lupa tadi. Jadi promosi elektron di sini nggak mesti 1 elektron ya. Jadi untuk berikatan, jadi dia dipaksa nih SF6. Sebenarnya sih dia SF secara oktet ya, secara oktet dia SF2 ya, secara oktet kan S elektronnya 6 ya. 6 supaya jadi 8 sebenarnya nanti dia SF2 aja. Ini dipaksa jadi SF6 nih. Jadi dipaksa elektronnya juga pindah-pindah gitu ya. Nah, dipaksa nanti terbentuk SF6. Jadi elektronnya di promosi juga nanti pokoknya dipindah-pindah juga. Harus jadi 6 pasang elektron tak berpasangan. Itu Scholarmate ya. Cukup jelas mungkin ya. Kemudian kita lanjut lagi langsung aja dulu ya ke bentuk molekulnya nih. Nah, kayak gini nih tadi udah ya. Nah, ini tadi SP linear, SP2 3 berarti ya. SP 2 lurus. SP3 SP2 berarti 3 ya segitiga datar. SP3 berarti tetrahedral ya kan tadi ya.
sp3d 5 ya, sp3d ya, S, P-nya 3, D-nya 1, 5, 5 segitiga bipiramid. Tadi udah kakak sampaikan di awal ya. sp3d2, ini segi 4 bipiramid atau oktahedral ya. Gitu skolamid ya. Kemudian yang teori Vesper atau Vesper, nah ini di bawahnya nih ya. Sama ya bentuknya ya, kurang lebih ya gitu ya. Linear, Mercedes-Benz ya kan, ini bentuknya. Ini bentuk tetrahedral, tripod. Ini bentuk segitiga bipiramid, kelihatan ya jelas segitiga bipiramid ya. Ini segi 4 bipiramid atau oktahedral ya. Nah, ini oktahedral sih sering namanya ditanyanya oktahedral ya. Sering dikasih tahu namanya oktahedral. Seperti itu skolamid ya. Nanti di sini berdasarkan jumlah PE-nya tadi skolamid, jumlah pasangan elektron ya, elektron group, jumlah pasangan elektron kita sebut namanya domain, ya domain. Di PEB dan PEI, pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Totalnya cuma ada ini 2, 3, 4, 5 dan 6. Sebenarnya sih ada yang 7 ya, tapi kita fokus ke yang 6 ini aja. Nah, yang paling rutin ditanyakan. Nah, yang paling umum mewakili semua. Kemudian lanjut dulu kali ya, nggak ada pertanyaan ya di kolom chat. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, lanjut berikutnya. Jadi kalau udah ingat 5 bentuk ini, nanti insya Allah gampang dah semua bentuknya ya. Ini penjabarannya skolamid, penjabaran bentuknya kalau ada PEB. Nah, ya di sini sih kalau 2 tidak ada PEB ya, kalau 2 nggak ada PEB. Nah, 2 gini aja nih bentuknya, tidak ada variasinya. Kalau 2 yaitu orbitalnya apa? SP. Nah, apa tuh ya lurus ya, 2 ini ya pasti lurus dia. Nah, gitu. Paham ya? Lanjut, berikutnya kalau 3 apa tadi orbitalnya hibridisasinya sp2 gitu ya. Kalau dihubungkan dengan teori hibridisasi ya. sp-nya 2 gitu. 3. 3 bentuknya gini skolamid nih. Mercedes, ya kan? Tidak ada PEB kayak gini, tidak ada PEB. Kalau ada PEB gimana Kak? Tuker aja salah satunya jadi PEB. Gitu skolamid ya. Ini kan PI ini PI ya, ini PI juga. Kalau ada PEB, tuker jadi PEB. Nah, misalkan PEB-nya 1. Nah, ini gambar PEB gini skolamid ya, gambar PEB. Jadi bentuknya gimana Kak? Ini bentuknya nih jadinya nih. Nah, bentuknya gimana nih? Bentuknya kalau kayak gini, bentuknya sama aja gini ya. Bentuknya huruf V. Ya V shape namanya. Bentuknya huruf V. Paham ya? Seperti itu ya. Kalau ada PEB, jadi PEB merubah bentuknya. Benar tadi ya, tadi udah ada skolamid bertanya ya. PEB mempengaruhi bentuk? Iya. Nanti bentuknya secara khusus akan menjadi ini, huruf V gitu ya. Atau disebut namanya trigonal planar cacat. Benar juga, nggak apa-apa. Karena bentuk dasarnya berasal dari sini kan ya. Nah, salah satunya diganti jadi PEB. Bentuknya jadi V, huruf V. Lanjut, berikutnya yang 4 atau tetrahedral. Nah, ya yang 4 nih tripod tadi ya. Nih nggak ada PEB nih, tripod. Tetrahedral sempurna. Kalau ada PEB, tuker aja salah satunya jadi PEB gitu skolamid. Jadi yang wajib kita ingat konsep bentuknya tadi yang ini ya. Tripod. Kalau 4 tripod. Kalau ada satu PEB gimana Kak? Totalnya tetap 4 ya, yaitu 3 PI, 1 PEB. Totalnya tetap 4 kan? Jadi bentuk dasarnya tetrahedral. Tapi karena ada 1 PEB, ini biar mudah aja ngelihat bentuknya ya. Yang atas diganti jadi PEB. Sebenarnya yang manapun diganti jadi PEB, bentuknya akan menjadi trigonal piramida. Ya, segitiga piramid. Nih, benar ya? Ini kan segitiga kayak piramid ya, walaupun agak pendek gitu piramidnya ya. Nah, segitiga piramid ya. Kemudian kalau PEB-nya 2, tuker lagi jadi PEB nih yang serong belakang nih ya jadi PEB ya. Nah, ini 2 PEB, PEB-nya 2, PI-nya 2, ikatannya 2, PEB-nya 2, PI-nya 2 nih. Berarti bentuknya jadi apa nih? Ini jadi V, bentuk V lagi ya kan gitu ya. Bisa dipahami ya, Skolamid. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan Skolamid. Kak, kalau jumlah elektron bebas ada 3 gimana Kak? Untuk yang tetrahedral, kalau PEB-nya 3 tuker aja nih jadi PEB nih, tapi nggak ada skolamid ya. Kakak nggak tahu sih ada apa enggak ya. Seingat kakak nggak ada senyawanya itu. Kalau dia PEB-nya 3, PI-nya 1 ya. Nah, boleh dicek ntar ya kalau ada ya bisa jadi ya bentuknya lurus jadinya ya. Tinggal atom pusat sama atom elektron ikatan gitu ya kayak HCl gitu cuman 2 atom. Tapi kakak nggak belum pernah tahu ya senyawanya nggak ada ya.
Sampai 2 ini aja Sekolah Mid ya. Dari siapa lagi di sini? Nggak ada lagi ya pertanyaan. NH2 gimana Kak? NH2 itu dari Muhammad Aji. NH2 kan sebenarnya NH2 itu berikatan dengan yang lain ya. NH2 misalkan eh, C, CO NH2 dua kali gitu ya. Sebenarnya dia tangannya 3 Sekolah Mid itu. Tetrahedral dia 1 PEB sebenarnya ya. Nah, jadi itu sebenarnya gini tuh. CO ya, CO kayak gini nih, NH2-nya gini nih, NH2, NH2 gitu kan ya. Nah, gini NH2 nih. Enggak NH2 enggak ada yang sendirian ya, enggak ada yang tunggal gitu. Nah, gini ya dari Ahmad Aji tadi ya, Muhammad Aji. Nah, gini. Dia punya 1 PEB ya, N itu punya 1 PEB tuh gini ya. Nah, ini jadi berapa nih? Ini ada 1, 2, 3 ikatan, 1 PEB. Ya kan? Kalau kita ngelihatnya langsung boleh Sekolah Mid dari ikatannya. Kalau mau dikonfigur, konfigurasi kayak tadi, repot ya kan? Agak panjang lah. Pokoknya cara konsep dasarnya dari situ nanti ke sini ya. 1, 2, 3, 3 ikatan, 1 PEB, 4. Oh, yang ini berarti nih bentuknya nih, ya kan? Nah, gitu ya. Ini bentuknya ini. Yang NH2 yang ini ya. Tapi dia sebenarnya CONH2 dua kali ya, urea nih. Nah, ini urea. NH2 sendirian enggak ada Sekolah Mid. Ya, setahu Kakak itu enggak ada senyawanya NH2 enggak ada. Nah, ya. Itu biasanya dia nyaplok nempel dengan senyawa yang lain, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi boleh? Kalau nggak ada, aduh ada lagi nih ya. Jessica, Kak, cara nuker elektronnya gimana? Tuker aja Jessica di sini. Bebas mau ditukar yang mana ya. Jessica ya, dan yang lain ini nih mau ditukar yang ini jadi PB, bentuknya tetap aja sebenarnya segitiga piramid ya kan ya. Yang wajib kita ingat 5 bentuk tadi, 5 bentuk tadi gitu. Selebihnya penjabaran. Cara nukernya sebenarnya ikutin aja lah ya arahan dari kakak ya dan kakak sekolah yang lain ya, kakak ambis teacher yang lain, ikutin aja yang ditukar yang di atas nih gitu ya, ya kan tetrahedral tripod, oh, gampang dong bayangin tripod. Kalau di satu ditukar yang di atas tuh. Jadi segitiga piramid gitu ya. Kalau nuker yang belakang sini kan repot ngeliat bentuknya ya susah gitu ya. Miring-miring gitu kita miring-miringin lagi nanti bentuknya gitu ya. Segitiga piramid nuker yang bawah sini nanti yang kedua ya. Ini yang pertama yang atas, yang kedua sini yang bawah sini juga bisa ya kan. Kalau nuker yang di depan sini kan dia nanti jadi pi juga ya kan. Yang pojok kanan, pojok belakang itu kan bentuknya pi juga sama. Gitu ya Jessica ya. Cukup jelas mungkin ya Jessica ya. Pokoknya kalau udah ingat konsep bentuk dasarnya, tetrahedral dan lain sebagainya, misalkan ada PEB ya, misalkan dia kita udah hitung PEI-nya 4, PEB-nya 1 gitu ya. PEI-nya 4, PEB-nya 1 berarti 5 kan ya. Dijumlahin ya Sekolah Mid ya. Tadi kan udah Kakak kasih tahu nih di sini nih. Dijumlahin ya total ngelihat totalnya dulu baru nanti kita ke bentuknya nih. Dijumlahin PI tambah PEB ini kelihatan ya. Nah, jumlahin. Misalkan 6. Oh, ini berarti bentuknya kayak gini nih. Terus kita tinggal tukar aja ikatannya jadi PEB gitu ya. Terus dianalisis bentuknya jadi apa gitu. Lanjut dulu ya, cepet-cepet nggak apa-apa Sekolah Mid ya. Waktu kita udah mau habis. Aduh. Lanjut dulu ya. Berikutnya kalau 5 nih, nah, segitiga bipiramid ya kan? Segitiga ini Mercedes di tengah-tengah, di atas 1 bawah 1 jadi segitiga bipiramid nih. Nggak ada PB. Ada PB 1 jadi ini namanya sisau. Sisau tuh jungkat-jungkit Sekolah Mid. Tahu ya jungkat-jungkit ya? Jungkat-jungkit itu yang kurang gini lah. Ini kalau dilurusin gitu. Di horizontalin. Benar ya? Ini kan dia vertikal nih. Nih, vertikal nih. Nah, di horizontalin kan nanti jadi jungkat-jungkit namanya sisau. Oke ya. Kemudian ini T-shape. Bentuk huruf T. Nah, yaitu nih kan tadi 1 PB, sekarang 2 PB. Jadi yang ditukar tuh yang PE Mercedes-nya. Ya kan tengah-tengah ini kan segitiga Mercedes. Nah, diganti jadi PE1 PEB, diganti lagi PEB satu lagi jadi 2 PEB, bentuknya jadi huruf T ya kan? Kelihatan ya dengan jelas nih ya huruf T. Ganti lagi PEB satu lagi bisa nih jadi 3 PEB 2 PI jadi bentuknya lurus. Nah, linear gitu Sekolah Mid ya.
Ini kalau rumus kimia umumnya gini nih, AX5, AX4E, ada PB-nya 1, AX3E2, PB-nya 2, AX2E3, PB-nya 3. Totalnya pokoknya 5. Ya, totalnya 5. Paham kali ya, tadi dari Jessica pertanyaannya udah terjawab ya. Dari Anka, PB itu panjangnya elektron bebas Kak. Betul sekali Anka. Dari Muhammad Aji, oke Kak, mantap, udah paham Aji nih ya. Yang lain dari Ahmad Gunardi, itu pasangan elektron bebas ya Kak? Ya betul sekali, Ahmad Gunardi. Lanjut dulu dari Abis ya pertanyaan. Oke, mantap ya. Kita lanjut dulu sekolah mate, cepet-cepet nggak apa-apa ya. Waktu kita masih bentuk molekul doang nih, waduh. Bentuk molekul teori Vesper. Nah, ini tadi semua teori Vesper ya. Tadi kakak lupa nyebutin. Berikutnya ini satu PEB ya. Ini bentuknya kan segi 4 bipiramid ya atau oktahedral. PEB di bawah satu skolamet jadi segi 4 piramid ya kan ya. Nih, segi 4 piramidal gitu ya. Square piramidal itu bahasa Inggris ya skolamet. Kalau dia 2 PB, atas bawah skolamet ditukar 2 PB. Atas jadi PB, bawah jadi PB. Bentuknya nanti adalah ini nih. Segi 4 datar. Bener ya? Nah, ini jadi segi 4 datar tapi dia nggak ada miring-miringnya nih ya. Antara batang-batangannya ini. Gitu. Cukup jelas skolamet ya. Nah, sampai itu aja skolamet penjabaran bentuknya ya. Sebenarnya kalaupun ada lagi yang lain ini ditukar jadi huruf T ya kan, tukar lagi lah jadi pi ya kan kalau ada lagi ya. Tapi setahu kakak nggak ada senyawanya skolamet. Senyawanya nanti cuman sampai yang square planar ini ya. Kalau mau secara teori kan bisa aja ya kan dibuat-buat gitu ya. Baik seperti itu skolamet. Kalau ada pertanyaan boleh, tidak ada kita lanjut nih. Nggak ada pertanyaan, belum ada. Ya kita sambil lanjut sekolah mit soal pelatihan. Oke, satu soal kayaknya sebagai perwakilan jumlah pasangan elektron bebas atom pusat dan pasangan elektron ikatan dari XeF2. Nah, yang diminta elektron bebas atom pusat ya, pasangan elektron ikatan atom pusat juga itu ya, maksudnya ya, dari XeF2. Pertama sekolah mit yang diminta kan pasangan elektron ikatan juga ya, PEI. Ini langsung sekolah mit, ini jadi PEI gitu aja. Gampang banget ya nentuin PEI ya. Lihat aja angkanya sekolah mit nih, XeF2. Nah, berdasarkan rumus kimianya, tadi ini rumusnya berarti AX2 nih gitu ya. E-nya nggak tahu kita E-nya berapa, nanti boleh digambar ya, dari gambarnya dilihat. Boleh juga dihitung kayak kakak kayak gini. Boleh juga kayaknya ya, kan atom pusat ya, tanya atom pusat nih. Jadi PEB gini ya, PEB. Kalau nentuin PI gitu aja, gimana pun senyawanya lihat aja kayak gitu tadi ya. Misalkan tadi NH2 tadi ya dari pertanyaan dari sekolah mit ya. NH2, 2 oh berarti PI-nya 2 gitu ya. Ini PEB-nya sama dengan elektron valensi daripada atom pusat. Elektron valensi dari A kan bentuknya AX gitu ya. Elektron valensi dari si A, atom pusatnya dikurang PEI dibagi 2 gitu aja sekolah mit. Nah, dah. Jadi berapa atom pusatnya kan xenon. Xenon jelas golongan 8. Benar ya? Elektron valensi sama dengan golongan sekolah mit. Nah, ya. Jelas xenon golongan 8 ya. Xenon Xe sama dengan golongan 8A. Nah, gini ya. Dah berarti elektron valensia 8 dikurang PI-nya tadi berapa? 2. Kan PI-nya 2. Dikurang 2 dibagi 2 berarti 6 bagi 2 3. Nah, ya. Kita jumlahin sekolah mit ya kan di sini kali ya. PEI ditambah PEB sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Masih ingat nggak tadi yang 5? 5 yaitu yang SP3D, ya kan? 5. S P-nya 3, D-nya 1. Itu kalau hibrid ya. Nah, terjawab sih kalau hibrid. Kalau dia bentuknya, masih ingat tadi bentuk dasar kalau 5 adalah segitiga bipiramid. Mantep nih, udah pada ngejawab-jawab nih. Yang C ada Venus, yang A Siti jawabnya yang C. Oh yang ditanya cuman ini doang, nggak bentuknya ya. Oh maaf salah kakak. Udah jawabnya PEB-nya 3, PEB dulu ya.
baru PI-nya 2. Oh, udah langsung aja dah jawabannya C. Seperti itu Sekolah Mid ya. Ya, oke, mantap. Kebalik ya kalau Venus tadi ya. Iya, betul sekali. Nggak ada pertanyaan, kayaknya lanjut dulu kita cepet-cepet nih Sekolah Mid. Atom pusat dari molekul memiliki orbital hibridisasi sp3 kecuali. Duh, caranya kayak tadi Sekolah Mid satu persatu. Kalau di sini XeF2 PEI gitu ya. PEI-nya sama dengan 2, PEB-nya sama kayak tadi nih kan SF2 ya. Oh, PEB-nya 3. Contek yang tadi aja ya. Tadi kan SF2. Ya kan? Nah, ini 32 nih. 32 32 di sini adalah SP3 ya kan? SP3D. Betul ya. Tadi kan 5 ya kan? 5 nih. Ini 2 tambah 3 5. 5 itu kan S-nya 1, P maksimal 3. S1 P3 berarti 4 tambah 1 lagi D. Oh, betul nih ya, betul. Kalau yang OCL2 nanti di sini PEI-nya gampang ya, PEI-nya sama dengan 2. PEB-nya Sekolah Mid, PEB caranya ngitungnya kayak tadi ya. Kakak langsung aja nggak apa-apa ya. O kan golongan 6. Oh, elektron valensinya 6. 6 golongan 6, 6 dikurang 2 dibagi 2 gitu ya. Berarti jadi 4 bagi 2 2. 2 tambah 2, 2 tambah 2 kan 4 ya. Oh, salah nih. 4 berarti S1 P-nya 3. Betul ya? 4 berarti SP3. Oh, salah nih. Kan kecuali ya. Oh, jawabannya B, kecuali. Alhamdulillah langsung ketemu ya. Dari Miao, Kak tahu PI-nya 2 dari mana ya? Dari ininya, dari senyawanya Miao ya. XeF2 PI-nya 2. OCl2 PI-nya 2, kan angkanya 2. PCl5 PI-nya 5. SF4 PI-nya 4. ClF3 PI-nya 3. Gitu aja. Paham ya Miao ya? Retno, Kak bisa diulang nggak cara nentuin PI sama PB? Tadi barusan Retno. Ya. Kalau kita ulang ambil nomor terakhir nih kayaknya ya. Yang ini nih ya nih. PI-nya berapa nih? PI-nya ya lihat aja. ClF3, oh 3 berarti. Ya. PI-nya sama dengan 3. PEB itu sama dengan elektron valensi dari atom pusat ya. Kan ini ClF3 nih bentuknya AX gitu ya nulisnya ya secara umum ya. AX3. Ini kalau X itu menyatakan PEI Sekolah Mid. Jadi AX3 ya PI-nya 3 gitu ya. Kan tadi X itu kan PI ya, kalau E baru elektron bebas ya gitu. Kalau E nentunya gitu ya, jadi nanti PB sama dengan elektron valensi A dikurang PEI. Dikurang PI dibagi bagi 2 gitu aja. Kecuali nanti kalau ada ikatan rangkap ya, nanti PI-nya kali 2 gitu. Ikatan rangkap 2, PI-nya kali 2. Ikatan rangkap 3, PI-nya kali 3 gitu ya. Kita nggak bahas itu ya, kita yang umum-umum aja ya. Nanti kalau ada soalnya kita bahas. Elektron valensi atom pusatnya Cl. Cl kan 7 ya, golongan 7 ya. 7 karena Cl golongan 7 dikurang PI-nya 3. 7 kurang 3 4. 4 bagi 2 2, ya kan? Ini 3 tambah 2 lagi nih. 3 tambah 2 berapa? 5. 5 berarti SP3D ya. Oke, cukup kali Sekolah Mid ya. Dari siapa lagi nih? Pertanyaannya Farhan, Retno tadi udah ya. Farhan, Kak berarti buat nyari PB harus hafal tabel periodik ya? Golongan Farhan, ya, golongannya. Nah, itu kan sebenarnya dari kelas 10 ya di dalam kimia sudah diajarkan atau dipelajari gitu ya. Di kelas 12 juga, ya kan? Yang udah belajar mungkin kelas 12 itu materi kimia unsur. Kimia unsur tuh belajar atom-atom lagi, golongan-golongan, unsur-unsur gitu ya. Silakan ya diingat kembali ya dari Farhan itu tadi, Kak berarti tadi udah ya. Dari R, Kak sebelum nambah hurufnya itu harus ngelengkapin dulu kan. Misal P kan batasnya 3, berarti masih bisa diisi sampai 3 angka kan. Nanti sesuaikan kayak gitu ya R, betul ya. P orbitalnya kan 3, kalau D orbitalnya 5 ya. Kalau S memang cuma 1 gitu ya. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Lanjut dulu ya. Untuk bentuk molekul ini, yang bentuk molekulnya mempunyai bentuk tetrahedral. Oh, tetrahedral. Masih ingat Sekolah Med? Tripod.
Ya kan? Tripod ya, tetrahedral. Jadi diingat yang 5 bentuk tadi Scholamid ya. Tadi cara ngingetnya juga ada kakak kasih tahu ya. Tetrahedral tripod, tripod SP3 ya. SP3 ya yang kayak gini nih tripod nih, kaki 3 gini ya tripod. Nah, gini dah. Senyawa berikut yang molekulnya membentuk tetrahedral. Di sini kebetulan waktu kita terbatas Scholamid, waduh udah habis ya waktunya ya. Langsung aja ya, nanti caranya kita ke jawabannya aja ya. Nah, di sini berarti kan dia minta tetrahedral ya. Tetrahedral itu wajib hukumnya PE-nya sama dengan 4. Tapi wajib dia PEI-nya 4, maaf salah tulis Kakak. PEI-nya 4, PEB-nya wajib hukumnya 0 ya, PEB-nya 0 ya. Nah, gitu ya. Karena kalau dia ada PEB bentuknya jadi berubah Scholamid kan. Masih ingat nggak tadi kalau ada PEB-nya dia jadi segitiga piramid, ada satu lagi PEB jadi PEB-nya 2, nanti dia jadi huruf pi. Nah, ya bukan lagi tetrahedral gitu ya. Kalau kita langsung di sini nanti XEO4 ya. Karena di sini dia beneran PEI-nya 4. PEB-nya gimana Kak? PEB-nya yang tadi ya kan dihitung boleh. PEB sama dengan xenon ya kan? Xenon ya atom pusatnya ya. Xenon elektron valensinya 8. Xenon golongan 8. Heboh negara Arab karena seksi ratunya gitu ya. Itu golongan 8. Dikurang PI-nya. PI-nya kan oksigen ya. Oksigen di sini ini PI-nya 4. Nah, 4 tapi dikali 2 Scholamid. Nah, ini yang Kakak sampaikan tadi ya. Kenapa kali 2? Karena dia di sini ikatannya nanti rangkap 2. Nah, ya. Ikatannya nanti rangkap 2. Di sini ada sebenarnya ada perbedaan pendapat sih ya. Yang Kakak ingat tuh ada yang katanya dia ikatan koordinasi semua. Jadi nanti elektron si xenon semuanya diambil. Nah, ya bukan diambil sih ya, didonorkan. Nah, ya kan dia ada 8 ya. 8 itu kan 4 PE, benar ya? 8 itu 4 pasangan elektron kan ya. Semuanya nanti didonor ke oksigen. Nah, diberikan namanya ikatan kovalen koordinasi. Tapi terlepas daripada itu sama aja nanti bentuknya Scholamid. Boleh ya kita gini aja kali ya. Nganggapnya rangkap 2 ya. Kalau sini nganggapnya ikatan rangkap 2 nanti gini nih. 8 dikurang 4 PEI-nya 4 tapi karena rangkap 2 dikali 2 ya. Dibagi 2 sama dengan 0 ya 0. Jadi nanti dia bentuknya adalah tetrahedral sempurna ya. Jadi jawabannya yang E. Seperti itu kayaknya Scholamid ya. Kalau ada pertanyaan boleh dari siapa nih, dari cara tahu rangkap 2 atau tidak gimana Kak? Dari itunya ya memang harus gimana ya tahu atau enggaknya ya. Dari ini sih ya, dari awal gitu ya yang konfigurasi gitu ya. Kan xenon, xenon, xenon di sini 8 ya pokoknya ya elektron valensinya 8. Kalau oksigen, oksigen kan elektron valensinya 6 ya, 6. 6 berarti kan nanti di sini tangkap 2 elektron gitu ya. Xenon, xenon sebenarnya udah stabil, Scholamid ya, stabil. Tapi ini kan dia dipaksa berikatan, nah ya dengan oksigen gitu ya. Jadi xenon kayak gini nih, xenon elektronnya 8, ya kan? Gini ya, dari bentuk dasarnya tahu ikatan rangkap 2 ya dari pelajaran kita sebelumnya ya. Nah, yang kovalen, ya kan? Nah, gitu. Ini O-nya kan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kalau si O-nya Kakak buat gini elektronnya ya. Ini elektronnya si O ya. Oke, ini nanti gini nih. Kan oksigen tangkap 2 kan ya? Ini oksigen tangkap 2. Nah, gitu ya. Sebenarnya sih kayaknya sih yang benar itu koordinasi kayaknya ya, koordinasi ya. Kakak cuman di sekolahan sering disebutin ikatannya rangkap 2 ya. Nah, gini ya Scholamid ya. Kalau koordinasi nanti PE-nya ini dikasih nih. Nah, ya 2 elektron ini langsung didonor ke oksigen masing-masing oksigen. Oksigennya kan 4 ya, gitu ya. Kalau misalkan tangkap 2, ngelepas 2 kan nanti dia jadi rangkap 2 gitu ya. Oke, mantap ya. Cukup terjawab ya. Kita lanjut Scholamid ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kepolaran. Waduh, waktunya udah habis ya. Molekul polar boleh diingat di sini nanti molekul polar itu yang mengalami polarisasi atau pengkutuban. Nah, kutub positif dan kutub negatif. Kalau non polar tidak mengalami pengkutuban Scholamid ya. Jadi tidak ada kutub positif dan negatif.
Ini dipengaruhi ke elektronegativan atom dan bentuk molekul. Nah, ya. Kepolaran contohnya ini nonpolar skolamid yang hidrogen ya. Kalau yang di sini HF polar karena berbeda elektronegatifnya ya. Kalau CO2 di sini nonpolar karena perbedaan keelektronegatifannya jadi tidak ada gitu ya. Di sini nanti lebih ke perbedaan elektronegatifnya nanti di sini kan lebih elektronegatif ya. Jadi elektron C ketarik ke kanan, di sebelah kiri oksigen juga nih karena bentuknya kan linier. Jadi ketarik ke kanan, ketarik ke kiri dengan kekuatan yang sama, jadi nggak ketarik, bener ya? Nah, ini kalau si HF, elektron si H nanti ketarik ke F karena F lebih kuat. Kalau di sini tadi C elektronnya ketarik ke kanan, ketarik ke kiri dengan kekuatan yang sama, jadi nggak ada yang ketarik, benar ya? Kan seimbang dia, tarikannya kiri kanan seimbang, jadi elektronnya diam, tidak ada elektron nggak ada yang pindah ke kanan atau condong ke kiri, nggak ada ya. Namanya apa? Nonpolar. Kurang lebih gitu kayaknya skolamid ya kakak, mohon maaf nih karena waktunya udah habis, nanti selebihnya kurang lebih menentukannya sama kayak gitu ya. Atau karena bentuknya tidak simetris boleh juga. Nah, ya. Nanti boleh dibaca-baca aja kayaknya ya. Di sini. Kemudian udah ada ikatan logam. Tadi kita kelamaan di bentuk molekul ya dan banyak pertanyaan juga soalnya. Jadi belum ada yang belum sempat terbahas. Nanti boleh kita selesaikan dilanjutin di ambis ekstra kali ya. Nah, nanti untuk gaya dipol-dipol dan ikatan hidrogen dan seterusnya nanti ada kecenderungan titik didih, titik leleh, gitu skolamid ya. Oke, berikutnya soal pelatihan dan seterusnya ya. Kakak mohon maaf nih sebelumnya belum kesampaian semuanya materinya, tapi inti poinnya untuk yang bentuk molekul mungkin ya sudah tersampaikan dengan cukup baik mungkin ya. Mohon maaf skolamid. Berhubung waktu sudah lewat 6 menit, kakak cukupkan dulu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan pertanyaan-pertanyaan yang belum lengkap mungkin. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga bermanfaat. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.